Mungkin untuk bisa mengampuni diri aku sendiri kali ya, karena itu hal yang paling susah aku lakuin gitu, karena dengan segala apa yang aku udah lewatin di masa lalu aku, untuk bisa sampai di momen aku mengampuni diri aku itu adalah yang paling berat gitu. Tapi waktu aku melihat, aku tahu kebenarannya kalau ada satu pribadi yang rela mati buat aku, untuk semua masa lalu aku, untuk setiap kesalahan aku di masa lalu, itu yang akhirnya membuat aku kayak oke, Tuhan gitu, aku mengampuni diri aku karena aku mau hidup untuk pribadi yang udah mati untuk aku, yang begitu cinta sama aku, yang begitu kasih hidupnya dan seluruh hatinya untuk aku. Halo, nama aku Tasya Livar. Ini cerita aku. Aku cerita latar belakang aku dulu kali ya. Aku sekarang kesibukannya sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan dari Jakarta Selatan, dan aku tumbuh bareng sama teman-teman di muda, bareng-bareng sama kalian. Aku ceritain sedikit latar belakang aku. Aku ada di keluarga, aku anak tunggal, anak satu-satunya. Puji Tuhan aku punya papa, mama yang masih lengkap. Yang mungkin kalau orang-orang lihat udah anak tunggal perempuan pasti kan disayang, pasti dimanja, pasti disayang-sayang banget lah gitu. Cuman pada kenyataannya aku tumbuh dengan seorang papa yang punya cara mendidik yang sangat keras banget. Aku tahu di satu sisi dia sayang banget sama aku, dia begitu mengasihi aku, cuman cara dia mengekspresikan kasih sayangnya sama aku itu aku nggak bisa terima, aku nggak bisa ngerasain sayangnya yang dia kasih sama aku, karena dari kecil banget sampai aku umur 21 tahun aku tumbuh sama seorang papa yang emosian banget orangnya, yang kalau marah-marah tuh bisa meledak-meledak gitu. Jadi kalau misalkan aku ada bikin salah atau apa, dia bisa sampai yang ngomong kasar, kata-kata kasar, dan juga kayak pelakuannya juga kasar gitu. Jadi aku bisa dipukul pakai rotan, aku bisa dipukul pakai sapu, aku bisa ditampar, bisa yang kasar-kasar kayak gitulah. Itu yang akhirnya membawa aku jadi seorang anak yang aku nggak bisa melihat sosok papa dalam hidup aku. Aku gagal melihat sosok bapak dalam hidup aku. Itu yang membuat aku berpikir gimana aku bisa melihat sosok papa, sosok Tuhan dalam hidup aku, kalau papa aku yang di dunia aja aku nggak bisa ngerasain cintanya, aku nggak bisa ngerasain kasihnya gitu. Dan karena aku gagal menemukan sosok papa dalam hidup aku, itu membuat aku juga gagal menemukan identitas aku sebagai anak. Aku nggak bisa melihat identitas aku sebagai anak dalam keluarga aku nggak ngerasain disayang, dan aku nggak ngerasain itu semua gitu. Itu yang akhirnya membuat aku tumbuh dari kecil sampai aku dewasa, aku nggak pernah bisa jawab dua pertanyaan ini dalam hidup aku hidup untuk siapa dan aku hidup untuk apa. Itu jadi dua pertanyaan yang besar yang selalu mengikuti aku di setiap prosesnya gitu. Dan karena aku nggak ngerasain kasih sayang itu di dalam keluarga aku jadi anak yang pendiam, aku jadi anak yang nggak bisa terbuka, aku jadi anak yang penakut, aku nggak bisa ekspresiin diri aku di keluarga aku. Akhirnya aku keluar dari keluarga aku gitu, aku cari kenyamanan itu di tempat-tempat lain gitu. Dan itu yang akhirnya aku datang dari kondisi yang aku nggak ngerti identitas aku keluar masuk ke dalam lingkungan yang dalam kondisi aku nggak ngerti siapa aku gitu. Jadi aku dari yang keadaan broken jadi semakin broken lagi gitu ketika aku ketemu sama teman-teman komunitas, sama sahabat aku, sama lingkungan tadi sekolah atau dimanapun gitu. Semuanya jadi nggak sehat, semuanya jadi nggak sehat untuk aku gitu, karena aku nggak ngerti aku siapa, aku ada untuk apa gitu. Itu yang sampai pada puncaknya aku menjalani hubungan-hubungan yang gak sehat, dalam pertemanan yang gak sehat, dan dalam dunia pacaran yang juga gak sehat, yang buat aku jatuh dalam dunia pacaran juga gitu. Itu yang akhirnya membuat aku hidup dalam perasaan penuh gak berharga. Jadi yang tadi udah hancur jadi semakin hancur lagi, jadi semakin broken lagi, jadi semakin gak ngerti lagi aku ini hidup untuk apa dan untuk siapa gitu. Itu yang momen-momen itu yang momen-momen dimana aku ngerasa kayak aku udah gak berharga, aku nggak layak untuk datang sama Tuhan, aku nggak cukup
baik untuk Tuhan gitu. Dan sampai satu momen di tahun 2018 awal itu, setelah beberapa bulan aku join di Muda, di komunitas Muda, aku lagi dengerin sharingnya Pastor Riko tentang rekonsiliasi. Di momen itu aku dengar Pastor Riko bilang untuk melihat sisi terbaik dari orang yang kita benci, yang kita nggak suka, yang kita punya sakit hati gitu. Dan di situ akhirnya aku memutuskan, singkat cerita, untuk rekonsiliasi sama papa. Aku mau memulihkan hubungan aku dengan papa gitu. Dan dari situ aku memberanikan diri, kayak untuk pertama kalinya selama 21 tahun aku minta maaf sama papa. Aku bilang sama papa kalau selama ini aku benci sama dia dan aku gagal melihat sosok papa yang sayang sama aku. Dan untuk pertama kalinya juga aku dengar dia minta maaf yang benar-benar menyesal, karena dia udah membuat aku anaknya satu-satunya nggak ngerasain kehadiran dia dalam hidup aku, nggak ngerasain kasih sayangnya dalam hidup aku. Dan itu adalah momen mungkin aku bisa bilang titik yang lebih tinggi setelah titik-titik terendah dalam hidup aku gitu. Aku menemukan langkah awal pemulihan sama papa aku gitu. Tapi di momen itu aku masih dalam kondisi aku nggak ngerti siapa aku, masih dalam bentuk hati yang sama gitu. Aku masih belum tahu aku ini seberharga apa, karena masih ada konsekuensi yang harus aku jalani, ada konsekuensi yang harus aku hadapin setelah apa yang aku lakukan di masa lalu, keputusan yang salah yang aku ambil di masa lalu. Konsekuensi itu yang masih aku jalanin, dan aku masih dalam kondisi yang aku masih nggak berharga gitu. Aku masih nggak cukup baik untuk Tuhan. Dan puji Tuhannya aku tumbuh bareng-bareng sama teman-teman di Muda, sama kalian semua gitu, dimana di titik-titik terendah aku itu ada orang-orang yang berdiri untuk aku gitu di masa itu. Ada Kak Ana, ada Kak Oyo, ada Bang Ratno. Orang-orang ini yang aku lihat mereka kasih hatinya, mereka kasih cintanya untuk Tuhan. Mereka begitu meresponi cintanya Tuhan, begitu mengagumi Tuhan di dalam kelemahan yang mereka punya. Itu yang akhirnya membakar aku punya hati, punya jiwa, punya roh gitu, untuk aku juga pengen mengecap apa yang mereka kecap. Aku pengen ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Aku pengen punya kerinduan yang seperti itu. Aku pengen punya rasa kagum sama Tuhan. Aku pengen mengenal pribadi yang mereka kenal, pengen mengenal Tuhan yang mereka kenal gitu. Itu yang akhirnya membuat aku perlahan demi perlahan mulai, selama aku berjalan sama mereka gitu, akhirnya aku mulai memaafkan diri aku sendiri. Aku mulai mengampuni aku dan semua masa lalu aku mulai bisa deal dengan setiap keputusan salah yang pernah aku ambil di masa lalu aku gitu. Dan semakin aku jalan bareng sama mereka dan bareng sama Tuhan, aku bisa lihat kayak Tuhan segitu merendahkan hatinya untuk aku, sampai segak cukup itu Tuhan kasih tahu kalau dia sayang sama aku, sampai dia harus taruh aku dalam satu keluarga yang ketika aku melihat mereka berdiri untuk aku melihat Tuhan yang berdiri untuk aku gitu. Aku melihat satu pribadi Tuhan yang berdiri untuk aku dan sayang sama aku gitu. Dan itu yang akhirnya mengubahkan pandangan aku, mengubahkan setiap kebohongan yang dulu aku percaya menjadi kebenaran yang Tuhan kasih buat aku. Kayak aku disadarkan dari setiap apa yang udah pernah aku lewati di titik-titik terendah itu. Aku sadar aku ada di momen-momen dimana aku harus kehilangan segalanya untuk bisa terima segalanya dari Tuhan, untuk bisa terima Tuhan yang adalah segalanya untuk aku gitu. Aku udah mengecap berbagai hal di dunia ini dan aku nggak menemukan satu pribadi, aku nggak bisa menemukan satupun yang bisa memuaskan hati aku nggak bisa menemukan kepuasan sejati itu, sampai akhirnya aku bertemu dengan satu pribadinya Tuhan, satu pribadi yang adalah kepuasan sejati yang bisa aku punya dalam hidup aku. Cuma dia satu-satunya yang bisa memuaskan hati aku, memuaskan jiwa aku, memuaskan seluruh hidup aku gitu. Itu yang
uh, membuat aku juga sadar gitu kalau aku nggak pernah bisa lari dari kasihnya Tuhan. Kayak gimana pun aku, kemanapun aku pergi, kayak kasih dan kesetiaannya Tuhan selalu kejar hati aku. Dia gak akan pernah berhenti untuk dapetin hati aku gitu. Dan puji Tuhannya, setelah aku melewati itu semua, setelah melewati titik-titik terendah itu dan akhirnya aku mengetahui kebenarannya, aku akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku tadi sebelumnya gak bisa jawab dalam hidup aku. Aku bisa menjawab, aku hidup untuk siapa? Aku hidup untuk Tuhan, yang artinya bukan lagi aku yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Dimana Dia bebas ngapain aja di hidup aku, Dia bebas melakukan apapun dalam hidup aku karena Dia yang punya hidup aku dan aku miliknya. Dan karena aku bisa jawab pertanyaan yang pertama itu, otomatis aku bisa jawab pertanyaan nomor 2 yang aku pertanyain juga, aku hidup untuk apa gitu. Waktu aku tahu aku hidup untuk Tuhan, aku tahu hidup aku untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah pribadinya Tuhan gitu. Penyembahan itu kan kayak kesepakatan aku atas siapa Tuhan dalam hidup aku gitu, dan aku mau sepakat sama Tuhan yang adalah Bapa dan Raja aku. Waktu Tuhan bilang aku berharga, aku mau terima itu, aku mau percaya itu, meskipun dunia bilang aku gak berharga, dunia bilang aku gak layak gitu. Dan aku rindu untuk hidup aku, keseharian aku, kayak keluarga aku, lingkungan aku, pekerjaan aku, mimpi aku, semua itu aku rindu untuk melakukannya dalam bentuk hati yang menyembah, dalam sikap hati yang menyembah sama Tuhan, untuk kasih segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kayak aku mau terus datang apa adanya sama Tuhan, tapi juga mau untuk terus diubahkan untuk semakin serupa dengan pribadinya Tuhan. Itu sih. Tantangan terberatnya mungkin untuk bisa mengampuni diri aku sendiri kali ya, karena itu hal yang paling susah aku lakuin gitu, karena dengan segala apa yang aku udah lewatin di masa lalu aku, untuk bisa sampai di momen aku mengampuni diri aku, itu adalah yang paling berat gitu. Tapi waktu aku melihat, aku tahu kebenarannya kalau ada satu pribadi yang rela mati buat aku, untuk semua masa lalu aku, untuk setiap kesalahan aku di masa lalu, itu yang akhirnya membuat aku kayak oke, Tuhan gitu, aku mengampuni diri aku karena aku mau hidup untuk pribadi yang udah mati untuk aku, yang begitu cinta sama aku, yang begitu kasih hidupnya dan seluruh hatinya untuk aku gitu sih. Mungkin dengan terus kejar hatinya Tuhan kali ya, terus bangun keintiman sama Tuhan, terus datang sama Tuhan dalam kondisi apapun yang aku rasain gitu di setiap harinya, karena itu kan perjalanan seumur hidup aku, sampai akhir hidup aku akan terus jalanin bareng-bareng dengan Tuhan gitu. Jadi aku rindu untuk terus kejar hatinya Tuhan, untuk terus kenali hatinya, kenali pribadinya, sampai aku benar-benar tahu apa yang jadi kerinduan Dia, tahu apa yang jadi isi dan hati pikirannya Tuhan. Jadi waktu aku kenal pribadinya, waktu aku tahu suaranya, itu yang membuat aku sepakat dengan setiap apapun yang Tuhan katakan dalam hidup aku. Jadi aku gak lagi sepakat dengan dunia yang bilang sama aku setuju dengan apa yang Tuhan bilang sama aku. Dan balik lagi, aku harus terus setiap harinya jalanin itu bareng sama Tuhan, terus tinggal bareng sama Tuhan, kayak duduk sama Tuhan, dan bangun kayak gimana sama Tuhan. Aduh apa yang aku mau bilang, aku mau ngucapin terima kasih untuk papa dan mama yang terbaik yang aku punya dalam hidup aku
aku nggak pernah menyesal. Mungkin dulu aku sempat menyesal aku dilahirkan di keluarga ini, cuman aku sekarang mau bilang aku nggak pernah menyesal aku punya papa dan mama yang begitu luar biasa, yang begitu cinta sama Tuhan, yang akhirnya membuat aku sampai ada titik ini. Setiap prosesnya aku lewatin sama papa dan mama, itu akhirnya bisa membuat aku sampai ada di momen ini, dimana aku bisa melihat kasihnya Tuhan dalam hidup mereka. Aku rindu untuk nyampein kasihnya Tuhan melalui hidup aku untuk mereka juga. Dan ya, aku mau ngucapin terima kasih sama papa dan mama, aku sayang sama kalian. Untuk teman-teman semuanya, dimanapun proses kalian sekarang berada, sadarilah kalau Tuhan itu bukan singgah tapi tinggal dan menetap di hati kita. Jadi kemanapun kita berlari, kita nggak pernah bisa lari dari Tuhan, karena waktu kita berlari dari Tuhan, dia juga lagi bareng-bareng sama kita gitu. Jadi terus sadari kalau Tuhan sebegitu sayangnya dan cintanya sama kita, dan responi cintanya Tuhan, responi kasihnya Tuhan yang udah terlebih dahulu bilang sama kita kalau kita disayang sama Tuhan sebegitunya gitu. Dan jangan pernah nyerah untuk kejar hatinya Tuhan di selama proses hidup kita semua. Gitu aja sih. Semangat.